亲眼见明他天刀了，等你。但至少从这一刻开始，每一个人听得那里重燃的生气。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit. Mohon maaf atas keterlambatannya, karena kalian sudah tahulah daerah Mimin memang sering mati listrik. Untuk di episode kali ini, kita akanlah melihat kalau Kinan akanlah mengeluarkan kemampuan terbarunya. Ya, karena dia adalah pemegang dari lengan jiwa Dewa Perang. Terlebih, dia ini akanlah memasuki satu ruang dimensi, dan dia akanlah mendapati sebuah peruntungan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di dalam ruangan tersebut, Kinan bertemu dengan jiwa Dewa Perang. Dirinya merasa begitu senang karena akhirnya bertemu lagi. Namun ya, jiwa Dewa Perang memberitahu kalau dia tidak memiliki waktu yang begitu banyak. Jadi dia akan memberitahu yang penting-pentingnya saja. Awalnya, dia adalah orang yang akanlah mati. Dirinya hanyalah mengandalkan sebuah obsesi untuklah bertahan hidup sampai hari ini. Bisa melihat Kinan memasuki dunia bela diri yang sebenarnya atau ruangan seperti ini sudahlah membuat dia begitu senang karena penantian dia sama sekali tidaklah sia-sia. Maka jika nantinya dia menghilang, dirinya tidak akanlah pernah menyesal. Memang dari awal dia ini hanyalah sebuah obsesi yang tersisa untuklah menunggu tuan selanjutnya yang tak lain adalah Kinan. Untuk Kinan sendiri, dia meminta tahan sebentar. Dia mempunyai banyak sekali pertanyaan untuknya. Pertanyaan pertama, siapa dirinya? Dan mengapa dia menganggap dirinya sebagai tuannya? Jiwa Dewa Perang membalas kalau kehidupan lalu dari Kinan sudahlah menjadi hal yang tabu. Maksudnya itu ya, tidak bisa disentuh, tidak bisa diucapkan, intinya sebuah pantangan lah kalau diceritakan. Jadi, dia meminta maaf, dirinya sama sekali tidak bisa untuklah memberitahunya. Kalau dia memang inginlah tahu, maka cari tahu sendiri. Maka dia akanlah mengerti semua masa lalunya berkaitan dengan semua yang dia lalui. Wah! Namun ada satu hal yang haruslah dia ingat. Kalau dirinya adalah orang kelima yang menghabisi para dewa. Wadah, yang kini dijuluki sebagai Dewa Perang. Dan untuk sekarang, dia akanlah menyatu dengan Kinan. Maka, Kinan akanlah menjadi penerusnya yang bisa disebut sebagai orang keenam, guys. Ya sebetulnya, mau orang kelima, keenam, ketujuh, orangnya tetap itu-itu juga. Sedangkan untuk Empress Feiyu yang masihlah bertarung dengan melawan dua dewi, sebut saja seperti itu, dia mulai kewalahan. Berbagai serangannya tidaklah bisa dia tahan. Tetapi secara tiba-tiba, leluhur selatan mendapati serangan dari belakang. Yang tak lain, serangan itu berasal dari Yangbong sebagai ketua dari Gua Harta Karun Wentao. Sontak ya, leluhur selatan bertanya-tanya apa maksudnya. Apakah dia berniat untuklah mengkhianati dirinya? Balasan dari Yangbong, kalau dia telah merencanakan semua ini, dia tidaklah mungkin membiarkan leluhur selatan untuklah mendapati semua yang dia inginkan. Alasan dia bekerja sama dengannya bukan untuklah menjadi bawahannya, melainkan ya inginlah merebut semua yang dia miliki. Terlebih, dia tidaklah pantas menjadi dewa di dunia ini. Dan sebenarnya, setelah dia gagal melatih naga hijau di Laut Neraka, dirinya telah mulai berencana membiarkan Kinan masuk ke Gua Harta Karun Wentao dan mendapatkan pedang penghancur langit. Dan sekarang, Kinan telah terjebak. Dia juga bukan lagi ancaman baginya. Saat ini ya, mereka bukanlah tandingannya. Jadi ya, ini kesempatan dia untuklah mengambil keuntungan tersebut, guys. Sehingga satu persatu dari mereka tidaklah bisa bergerak. Bahkan ya, untuk pihaknya sendiri juga inginlah dihabisi olehnya. Untuk Empress Feiyu, dia memiliki harapan terbesar kepada Kinan. Karena dia adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Dan dia tahu kalau Kinan akanlah baik-baik saja berada di sana.
Lalu terlihatlah leluhur selatan, tubuhnya mulai menghilang secara perlahan-lahan. Tidak lama dari itu, akhirnya Kinan berhasil keluar dan membuat Yang Bo menjadi ketar-ketir. Sembari bertanya, bagaimana cara dia untuklah keluar? Terlebih, kultivasinya meningkat begitu drastis. Untuk Kinan, tidaklah menjawab pertanyaannya. Namun dia tahu niat buruk dari Gunung Wentau. Ternyata ya untuk Yang Bo ini berniat untuklah menelan roh langit selatan atau leluhur selatan sehingga menjadi roh langit selatan yang baru. Gampang sekali ya menjadi penerusnya, tinggal menyerap aja gitu. Jadi ya saat ini musuh barunya adalah Yang Bo karena dia adalah penerus selanjutnya. Jadi ya, untuk menghancurkan istana surgawi selatan, maka dia haruslah menghabisi nyawanya terlebih dahulu. Sehingga Kinan langsunglah menerjang. Tetapi ada sosok iblis batu yang begitu besar menahan serangan tersebut. Yang Bong melihat kalau Kinan kesusahan, langsunglah tertawa terbahak-bahak. Tetapi yang tidak dia ketahui, ada ketua pavilion Wuyuan yang berada di belakangnya dan berhasil untuklah menusukkan pedangnya sembari memberitahu kalau ini sebagai balasan untuklah temannya yang berada di neraka. Berkat serangan tersebut membuat Yang Bong tidaklah bisa mengendalikan iblis batunya dan Kinan berhasil menghancurkan iblis batu. Dia juga mengambil kesempatan untuklah mengerahkan tebasannya sehingga tebasan pedang pemutus langit mengenai tubuh dari Yang Bong. Dan satu persatu dari mereka kembali mulai bergerak. Lebih tepatnya, mereka sudahlah bebas ya. Ditambah gelang roh yang terus mengikat tubuh mereka ini akhirnya menghilang. Tandanya, Kinan telah berhasil untuklah menghancurkan istana surgawi selatan. Empress Feiyu yang telah kembali normal, dia sungguh berterima kasih kepada Kinan dan memberikan pujian kalau dia benar-benar begitu hebat dan berhasil menyelesaikan sebuah prestasi abadi. Sebab ya, dari ribuan tahun lamanya, hanya Kinan sajalah yang berhasil menghancurkan istana surgawi selatan, guys. Maka setelah ini, nama dia akanlah tersebar ke seluruh dunia abadi. Meski untuk saat ini Kinan telah menjadi terkenal, tetap saja dunia akanlah berjalan seperti biasa. Ada orang jahat, ada orang baik. Mereka semua memiliki harapan dan keinginannya masing-masing. Namun setidaknya untuk saat ini dia telah berhasil menghancurkan istana surgawi selatan yang membuat seluruh para kultivator memiliki harapan baru untuklah menjadi lebih kuat lagi. Karena untuk selama ini surgawi selatan selalu menghambat mereka. Setelah permasalahan tersebut selesai, untuk nenek tua panjang umur ini memberitahu kepada Kinan kalau jiwa dari Jiang Bilan sudah ada di kristal kematian. Ternyata ya sebelumnya Jiang Bilan benar-benar mengorbankan nyawanya hanya untuklah menyadarkan Kinan, guys. Gile. Dan saat ini tubuh dia benar-benar hancur. Yang tersisa hanyalah jiwa yang berada di kristal tersebut. Hal ini membuat Kinan merasa begitu bersalah dan berhutang budi kepadanya. Dia bertanya, apakah ada cara untuk menghidupkannya kembali? Untuk sang nenek memberitahu satu hal. Sebenarnya ada satu cara untuklah menghidupkannya. Tetapi ya, Kinan haruslah menjadi seorang kaisar terlebih dahulu. Sebab untuk dunia yang dia pijak saat ini tidak memiliki energi untuklah menghidupkan kembali Jiang Bilan. Jadi ya, dengan dirinya menjadi seorang kaisar, mungkin dia bisa untuklah menemukan cara tersebut di dunia yang berbeda. Yang tak lain adalah dunia di atas 9 langit. Lalu senior Yang Gong datang menemui Kinan dengan mempertanyakan mengapa dia memberikan mutiara Yin dan Yang kepada senior buta. Ya, Kinan memberikannya karena untuk senior buta ini sudah sangatlah membantu dirinya memasuki gua harta karun. Bahkan ya mengajari dia tentang arti dari niat pedang. Tanpa dia, mungkin ya dia tidak akanlah sampai seperti ini.
Terlebih, untuk mutiara yin dan yang bisa untuklah memulihkan kekuatan serta memulihkan semua ingatan masa lalunya. Ketika dia menggunakan mutiara yin dan yang, terjadinya sebuah getaran yang begitu kuat. Tampaknya kalau senior buta ini menyimpan sebuah rahasia yang begitu besar. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 天到了，等你们。但至少从这一刻开始，每一个人。听得那缕重燃的生气。